بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuja, kita memuji, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Demikian pula kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala atau dari segala bentuk keburukan, baik keburukan karena sebab amal buruk yang kita lakukan, demikian pula keburukan-keburukan yang mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kita sebagai hambanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segala macam keburukan yang akan menimpa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, murid-murid para sahabat, kemudian kepada para ulama, dan sampai kepada kita sebagai pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti segala ajarannya, pengikutnya yang senantiasa merindukan perjumpaan dengannya, ya, kelak di akhirat. Ikhwatal iman, jamaah, rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke pembahasan tentang hadis-hadis yang terkait dengan akhlak. Karena sesungguhnya akhlak merupakan perkara yang sangat penting. Akhlak merupakan perkara yang sangat agung, yang mana sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, atau sebagian kita bahkan lupa atau juga lalai dengan untuk memperhatikan akhlak ini. Lalai untuk memperhatikan akhlak ini. Padahal kata para ulama, annalladzi yujammilur rajul salasatu umur. Bahwa ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu dipandang baik. Seseorang dipandang baik karena 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu perkara agamanya. Orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang baik ketika orang tersebut melihat bahwa kita adalah orang yang memiliki agama yang baik. Artinya kita rajin ibadah. Kita memiliki amal yang bagus. Terlihat sebagai orang yang soleh. Mungkin dari segi pakaian, penampilan, demikian pula ibadah, sholat 5 waktu dijaga, puasa Senin Kamis, puasa sunnah dijaga, apalagi puasa yang wajib. Ya. Demikian pula berangkat umroh, berangkat haji, dan sebagainya. Maka seorang akan memandang baik orang lain, seseorang akan dipandang baik oleh orang lain ketika dia memiliki amal dan agama yang baik. Nah, ini perkara yang pertama yang menyebabkan seseorang itu dipandang baik, dilihat baik oleh orang lain. Perkara yang kedua yang membuat seseorang itu dipandang baik adalah karena ilmunya. Dan ini juga kita bisa pahami bersama. Ya, kita bisa lihat di sekitar kita bahwa orang yang memiliki ilmu, khususnya ilmu agama, maka dia akan dihormati oleh orang lain. Seorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, maka orang tersebut akan dihargai dan diagungkan oleh orang lain. Akan dipandang baik oleh orang lain. Dan tidak sedikit orang yang menginginkan misalkan anak keturunannya seperti sang idolanya. Sang idola dari sisi ilmu tersebut. Misalkan kita punya ustadz atau punya guru yang jadi guru idola. Maka kita akan sangat ingin anak kita, keturunan kita, ya, memiliki karakteristik seperti sang guru. Ya, memiliki karakteristik seperti sang guru. Memiliki kecakapan ilmu seperti sang guru. Bahkan ya, harapan agar sama atau mengikuti jejak di gurunya itu
ditandai mulai dari mungkin misalkan diberi nama dengan nama yang sama. Misalkan punya guru namanya Muhammad, maka anaknya diberi nama Muhammad. Harapannya bukan hanya namanya saja yang sama dengan gurunya, tapi juga apa? Karakteristiknya, ilmunya juga bisa menyamai gurunya tersebut yang dia idolakan. Nah, ini perkara yang kedua yang menyebabkan seseorang dianggap baik oleh orang lain. Kemudian, rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajmain, perkara yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang itu dianggap baik oleh orang lain adalah apabila orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Setelah sebelumnya orang tersebut memiliki amal yang bagus, hubungan dia dengan Allah bagus, kemudian hubungan dia dengan Allah bagus dari segi agamanya, dari segi ilmu agamanya, kemudian disempurnakanlah dengan bagusnya hubungan dia dengan orang lain. Dengan akhlak yang baik. Bahkan ya terkait perkara akhlak ini teman-teman rahimanallah wa iyyakum ajmain. Ya, perkara akhlak ini menjadi barometer utama seseorang dipandang baik oleh orang lain. Bahkan tidak sedikit dan tidak jarang ada orang yang punya ilmu yang tinggi, baik dalam ibadahnya. Ya, namun ketika dia tidak memiliki perkara yang ketiga ini, maka seolah-olah dua perkara sebelumnya itu menjadi tidak bernilai sama sekali. Maka tidak sedikit, tidak jarang kita dengar misalkan ada orang yang mengatakan, Ustadz Fulan itu ilmunya bagus, agamanya bagus, ibadahnya bagus, tapi sayang akhlaknya itu begini dan begitu. Oh, Bapak itu dari segi ilmu fikihnya luar biasa. Ya. Dari segi amalnya juga luar biasa, sholatnya tidak pernah lewat, bahkan tepat waktu terus. Tapi sayang akhlaknya seperti ini. Maka ya begitulah banyaknya manusia ya akhirnya menjadikan akhlak itu menjadi barometer utama. Ya. Akhlak menjadi barometer utama. Bahkan bisa jadi terkadang ada orang yang dari sisi ilmu terbatas, dari sisi ibadah pun biasa-biasa saja. Namun ketika memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang baik, maka orang tersebut akan dipandang baik dan dihormati oleh orang lain. Sebaliknya, tadi seperti yang dicontohkan, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ibadah yang luar biasa, seolah-olah dua hal tersebut menjadi tidak bernilai karena sebab orang tersebut memiliki akhlak yang buruk, memiliki hubungan yang buruk terhadap sesama. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqu." Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Maka Nabi SAW mengaitkan antara kesempurnaan iman, yang mana iman ini pastinya apa? Terkait dengan agama dan ilmu. Tidak mungkin seorang beriman tanpa ilmu. Ya. Maka kesempurnaan iman yaitu ilmu dan amal, ya, barometernya adalah ketika akhlak yang baik. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik. Dan mengapa kita bahas akhlak ini dengan pembahasan yang khusus? Karena sebagian manusia, rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajmain, sebagian manusia menganggap bahwasanya akhlak itu bukanlah bagian dari ibadah. Mereka menganggap bahwasanya akhlak itu terkait dengan hubungan seorang dengan orang lain. Hablum minan nas. Hubungan seorang dengan orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain. Yang mana kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka butuh yang namanya pedoman atau butuh yang namanya batasan-batasan ketika seorang berinteraksi dengan orang lain. Maka mereka menganggap atau sebagian orang menganggap bahwa akhlak ini hanya batasan-batasan. Akhlak ini hanya penyempurna interaksi seseorang dengan orang lain.
Jadi tidak dianggap sebagai ibadah. Karena sebagian orang menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas seseorang melakukan ibadah di masjid. Seseorang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Padahal ikhwatal iman, rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Akhlak merupakan ibadah yang agung. Akhlak adalah ibadah yang agung yang bisa menyebabkan orang lain cinta kepada kita. Dengan akhlak, maka orang lain bisa mencintai seseorang. Ya. Manusia bisa mencintai seseorang, mencintai agamanya seseorang, mencintai ilmunya seseorang. Tadi sudah kita contohkan. Seseorang yang mungkin punya ilmu terbatas, ibadahnya pun ya biasa-biasa saja, dia akan dicintai oleh orang lain karena sebab apa? Karena sebab akhlak. Sebaliknya seorang yang punya ilmu yang tinggi, ibadah yang luar biasa, hancur, ya seolah-olah tidak bernilai gara-gara akhlak yang buruk. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat mensifati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang baik. Di antaranya dalam suratul Qalam ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Demikian pula banyak ayat juga Allah Subhanahu wa taala mensifati para rasul, mensifati para nabi dan rasulnya dengan akhlak yang sempurna. Misalkan dalam surah As-Saffat Allah berfirman fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ini mensifati siapa? Mensifati Nabi Ismail alaihissalam. Allah berfirman, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim ya dengan kabar tentang akan datangnya anak yang penyantun ya. Nabi Ismail disifati dengan halim. Halim itu ya, rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajmain adalah orang yang bijaksana. Orang yang tidak mudah tersulut emosi, tidak tergesa-gesa, namun tidak cuek. Ini orang yang halim, dia pertengahan. Demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hijr ayat 53 Allah berfirman, Inna nubasyyiruka bi ghulamin alim. Sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan anak yang pintar, anak yang cerdas. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana shadiqal wa'di. Ya, sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang selalu tepat janji. Orang yang selalu memenuhi janji. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya akhlak itu adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang harus senantiasa berada pada diri seorang. Sebuah ibadah yang akan terus berkelanjutan, ya, yang mana ibadah tersebut akan senantiasa mengiringi ibadah seorang hamba, sehingga seorang hamba itu benar-benar membangun hubungan yang baik dengan ibadahnya, dengan ibadah mahdhahnya, dengan sholat, puasa, dan sebagainya, membangun hubungan yang baik dengan Allah Sang Khaliq, dan juga dengan akhlak, maka seorang hamba membangun hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan bacakan sebuah hadis. Ya, sebuah hadis yang diambil dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan ini lafaz Imam Muslim yang kita bawakan, yaitu hadis yang menyebutkan tentang hak-hak sesama Muslim. Hadis yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim yang wajib ditunaikan muslim lainnya ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Dalam riwayat yang lain disebutkan khamsun, 5 perkara. Kata Nabi SAW, hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam kepadanya. Nanti kita akan bahas secara rinci bagaimana itu salam ini terkait dengan salam. Kemudian yang kedua kata beliau, wa idza da'aka fa'ajib. Dan apabila saudaramu mengundangmu, maka
penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila saudaramu meminta nasihat, maka berikan nasihat. Maka berikan nasihat. Ini riwayat Muslim. Riwayat yang lain, lafaz yang lain, ya, tidak ada lafaz wa idza stansahaka ini, tidak ada lafaz yang ketiga ini. Ala kulli hal, ya, dalam lafaz ini yang menyebutkan 6 perkara, maka disebutkan yang ketiga adalah apabila saudaramu meminta nasihat, maka nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu atau fasammit. Dan apabila saudaramu bersin, kemudian dia memuja Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila saudaramu sakit, jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila saudaramu mati, meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, hadis ini, hadis yang mulia, menyebutkan tentang 6 perkara. Menyebutkan 6 perkara yang merupakan hak-hak sesama muslim. Yang mana yang dimaksud ketika Nabi SAW menyebutkan hak sesama muslim, menyebutkan kalimat hak, ya, lafaz hak di sini, maka hak adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan, atau perkara yang tidak pantas untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Baik perkara tersebut hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah, namun sunnahnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang menyerupai wajib. Ya. Jadi dalam hak-hak 6 perkara ini tidak semua wajib, jemaah. Ya, tidak semua wajib, namun dari 6 perkara ini yang mana semuanya hak muslim, ya, yang harus ditunaikan oleh muslim lainnya, yang mana hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, namun sunnah muakkadah ini menyerupai hukumnya wajib, menyerupai hukum yang wajib. Artinya walaupun sunnah, ya, namun tidak pantas untuk ditinggalkan. Karena begitulah sebetulnya bagaimana seorang muslim seharusnya ketika dia berinteraksi dengan dalil, ketika berinteraksi dengan hukum, ketika berinteraksi dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti kebanyakan orang-orang yang hidup di akhir zaman. Ya, kata para ulama dahulu, mereka berkata, ini di zamannya mereka. Kata mereka, dahulu para sahabat beramal karena amalan itu adalah sunnah. Maksudnya sunnah di situ petunjuk Nabi. Namun sekarang, kata mereka, di zaman mereka, bukan di zaman sekarang, di zaman mereka. Namun sekarang manusia meninggalkan amal karena itu hukumnya hanya sunnah. Ya. Maka sunnah yang pertama maksudnya petunjuk Nabi, datang dari Nabi. Para sahabat nggak melihat. Setelah itu ada perintah dari Nabi SAW, mereka nggak bedakan, oh ini perintah sunnah, ini perintah wajib. Tidak. Ya. Namun orang-orang di akhir zaman, orang-orang belakangan, mereka membeda-bedakan, oh ini perbuatan saya laksanakan karena hukumnya wajib. Oh ini perbuatan saya tinggalkan, nggak saya laksanakan. Kenapa? Kan hukumnya cuma sunnah. Nah ini sifatnya, karakteristiknya orang-orang belakangan. Padahal seharusnya seyogianya seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perintah, dia akan berusaha melaksanakannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya semampu kalian, ketika kalian berusaha bisa melakukannya, maka laksanakan. Tanpa memilah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, ya, sunnah adalah sebuah perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan, ya, tidak apa-apa. Tidak dilaksanakan tidak apa-apa, katanya begitu. Nah, ini kalimat yang kurang tepat, jamaah. Mengapa? Karena hakikatnya ketika seorang meninggalkan sebuah perkara sunnah, sebuah amalan yang sunnah, maksudnya amalan yang tidak wajib, ya, sebuah bentuknya perintah, ya,
atau sebuah ketentuan namun tidak sampai hukumnya wajib, maka orang tersebut hakikatnya sudah merugi. Hakikatnya sudah merugi. Kenapa? Dia kehilangan momentum kesempatan emas untuk bisa menyempurnakan amalnya dengan amalan sunnah. Dia juga kehilangan momentum terbaik sehingga dia meninggalkan kesempatan dia bisa mendapatkan pahala tambahan. Pahala tambahan. Ya. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dari 6 perkara ini memang para ulama membedakan, ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah. Nanti kita akan sebutkan dari sisi salam saja. Misalkan poin yang pertama, maka kita akan dapati ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Walaupun secara umum kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan ya sama sekali hak-hak ini. Kita berusaha untuk mempraktekkan dan menerapkan. Baik. Rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Adapun hak yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika kalian atau jika kamu bertemu saudaramu, maka ucapkan salam kepadanya. Maka mengucapkan salam kepada saudara ketika berjumpa dengannya, yaitu dengan lafaz assalamualaikum. Ya. Maka dari kalimat ini, rekan-rekan rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dalam kalimat fasallim alaihi, ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepada. Ini bentuk apa? Bentuk perintah. Maka dari sini saja para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa mengucapkan salam kepada orang lain, memulai salam, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalam lafaz hadis ini bentuknya perintah. Fasallim alaihi. Fasallim alaihi. Maka ucapkan salam kepadanya. Ini bentuk apa? Bentuk perintah. Dan sebuah kaidah menyatakan al-aslu fil amri al-wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Yaitu hukum asal sebuah perintah. Ketika kita mendapatkan sebuah perintah dalam hadis, baik Al-Quran maupun hadis dalam dalil, baik Al-Quran maupun hadis, maka hukum asalnya perintah tersebut menunjukkan kewajiban. Perintah tersebut menunjukkan apa? Kewajiban. Maka dalam hadis ini sebagian ulama menyatakan ini perintah bentuknya. Fasallim alaih, bentuknya perintah, maka hukumnya wajib. Mendahului salam. Maka ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ucapkan salam kepada saudara. Dahului dia untuk mengucapkan salam. Walaupun ada sebagian ulama yang lain, misalkan Al-Imam Ibnu Abdil Bar, rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa memulai salam hukumnya sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Artinya kalau misalkan kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita tidak memulai salam, maka kita tidak berdosa. Karena hukumnya apa? Sunnah. Ya. Adapun wa anna raddahu fardun. Adapun menjawabnya baru apa hukumnya wajib. Jadi dari sini teman-teman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita bisa ambil kesimpulan atau bisa kita ambil hukum bahwa ada dua keadaan bagi seorang ketika mengucapkan salam. Yang pertama keadaan ketika memulai salam, dan yang kedua keadaan ketika mendengar orang mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana kita menjawabnya? Maka untuk memulai salam, sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Adapun untuk menjawab salam, ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka hukumnya wajib. Ya. Jadi memulai salam hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah, namun yang menjawab salam semua para ulama sepakat hukumnya wajib. Ya. Sebagaimana ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dalam hadis Muslim, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kita untuk mengucapkan salam atau menyebarkan salam, karena itu bisa mendatangkan rasa cinta, ya rasa cinta. Dengan mengucapkan salam kepada sesama, maka akan mendatangkan rasa cinta. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'min.
Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna kecuali kalian saling mencintai sesama saudara muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Dan maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah perkara yang apabila kalian lakukan, kalian laksanakan, maka kalian akan saling mencintai. Maka Nabi SAW bersabda, afsyus salam bainakum, yaitu saling mengucapkan salam atau menyebarkan salam di antara kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maka teman-teman rahimahullah wa iyyakum ajma'in, ya. Perintah mengucapkan salam ini, menyebarkan salam ini, baik yang memulai maupun yang menjawab adalah sebuah perintah yang memang seharusnya dan seyogianya seorang muslim tidak meninggalkan. Bahkan lihat dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, anna afdhalul a'mal it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kata Nabi SAW, amal yang paling baik adalah yang pertama memberi makan orang lain. Memberi makan orang lain ini teman-teman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, tidak hanya terkhusus ketika kita berjumpa dengan orang miskin, dengan orang yang perlu, orang yang butuh, orang yang lemah. Tidak. Memang mereka adalah orang yang sangat berhak untuk diberi makan. Namun memberi makan dalam hadis ini, hadisnya umum, yaitu semua orang yang diberi makan, walaupun dia adalah orang yang memiliki kemampuan, memiliki harta. Misalkan kita bawa makanan bekal dari rumah, ya, ke kantor. Maka makanan kita bagikan, kita makan bareng misalkan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman sekantor kita. Ini masuk ke dalam hadis, it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Ini merupakan afdhalul a'mal atau amal yang paling baik, yang paling utama. Demikian pula kata Nabi SAW, amal yang paling utama adalah engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Nah, ini juga catatan teman-teman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini merupakan catatan penting karena begitu banyak manusia di zaman sekarang yang meninggalkan sunnah ini, meninggalkan sunnah dari hadis ini. Begitu banyak orang yang hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang khusus saja. Mau mengucapkan salam hanya kepada sesama jamaah masjid saja. Mau mengucapkan salam hanya kepada sesama jamaah pengajiannya saja. Mau mengucapkan salam kepada hanya orang-orang satu komunitas saja. Mau mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang satu kantor saja. Adapun orang-orang yang di luar sana, maka tidak peduli. Padahal kita tahu dia adalah orang muslim. Maka hal tersebut adalah perkara yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang beriman. Seharusnya dia, ya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan senantiasa berusaha menyebarkan salam. Mengucapkan salam kepada siapapun. Ketika kita tahu bahwa orang di hadapan kita misalkan adalah orang Muslim, dengan ciri-cirinya, dengan identitasnya, dengan pakaiannya, maka kita ucapkan salam kepada mereka walaupun kita tidak mengenalnya. Ya, walaupun kita tidak mengenalnya. Maka teman-teman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini adalah sebuah perkara yang agung, ya. Perkara yang agung yang bisa mendatangkan seorang hamba, ya, kemudahan untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi SAW bersabda, "U'budur Rahman." Beribadahlah kalian kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Wa at'imut ta'am, dan beri makanlah kalian, ya. Wa afsyus salam, dan sebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Maka siapa yang ingin selamat masuk ke dalam surga, hendaklah salah satunya melaksanakan perintah Nabi SAW untuk menyebarkan salam. Maka dalam hal ini, sekali lagi, ketika kita berhubungan atau bertemu dengan yang namanya hak-hak muslim, seyogianya bagi kita untuk tidak lagi membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena baik yang wajib maupun sunnah, maka seorang muslim tidak
pantas untuk meninggalkan. Ya, tidak pantas untuk meninggalkan. Namun, ya, yang lebih harus ditekankan adalah ketika kita disalami oleh orang lain, diucapkan salam kepada kita, ada orang saudara kita mengucapkan salam kepada kita, maka saat itu yang harus benar-benar kita perhatikan, yaitu kita harus dan wajib untuk menjawab. Ya, sebagaimana ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau kalian dihormati dengan suatu tahiyyah, suatu ucapan penghormatan, suatu kalimat salam, maka balaslah, kata Allah, balaslah dengan balasan penghormatan yang lebih baik, atau minimal balaslah dengan balasan yang serupa. Maka dari sini kata para ulama, ya, disyariatkan ketika kita diucapkan salam kepada kita, ada seorang yang mengucapkan salam kepada kita, maka balas dengan lafaz yang sama minimal, atau balas dengan lafaz yang lebih baik. Ya. Maka ya teman-teman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dari lafaz salam, seperti apa lafaz salamnya? Maka kita akan bahas ya terlebih dahulu makna dari lafaz salam itu. Lafaz dari salam itu, bahwa assalam, lafaz assalam ini para ulama menjelaskan ada dua makna. Makna yang pertama yaitu bahwa assalam merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Sebagaimana kita tahu dalam surah Al-Hasyr misalkan disebutkan assalam. Ya, nama Allah salah satunya apa? Assalam. Yang mana ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, maka maknanya adalah seakan-akan orang yang mengucapkan salam tersebut berkata, antum fi hifdzillah. Antum Allah ma'aka, atau Allah yushibuka. Maka ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, maknanya adalah bahwa dia mendoakan orang yang disalami tersebut dengan atau agar dia mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah. Dan ini sangat kita butuhkan jamaah rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Kita sangat butuh kepada Allah. Bahkan kita sangat butuh pertolongan Allah, ya. Kita sangat tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa kita kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap pagi dan petang kita ikrarkan hal tersebut, jemaah. Kita ikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan. Pertolongan Allah itu sangat kita butuhkan. Kita adalah makhluk lemah yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ya, kita tidak akan bisa sukses tanpa bantuan dari Allah. Makanya setiap pagi dan sore kita baca ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang menyelesaikan seluruh urusan hamba-Nya. Birahmatika astaghits. Ya, dengan perantara kasih sayang-Mu aku memohon pertolongan kepadamu. Birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu. Ya, perbaikilah seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau ya menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata saja. Lihat, kita tidak mau urusan kita diserahkan langsung kepada diri kita walaupun sekejap mata, jemaah. Karena sungguh kita tidak akan bisa menyelesaikan urusan kita tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketika mengucapkan lafaz assalamualaikum kepada saudara kita, assalamualaikum, maka kita mendoakan mereka. Kita mendoakan saudara kita agar saudara kita senantiasa berada di bawah, ya, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna bahwa assalam maknanya adalah apa? Ya, nama Allah, ya, yang Maha memberi keselamatan. Makna yang kedua, jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, yaitu assalam maknanya assalam. Maknanya apa? Assalam. Assalam artinya keselamatan. Maka ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, maknanya seolah-olah orang tersebut berkata, semoga keselamatan senantiasa mendampingi engkau. Ya, semoga keselamatan senantiasa mendampingi
mendampingi engkau. Dan dua makna ini jemaah bisa kita satukan, kita gabungkan bahwa dua makna ini adalah dua makna yang sama-sama berada pada lafaz assalamualaikum. Maka ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, baik dia adalah orang yang kita kenal, orang yang kita cintai maupun orang yang tidak kita kenal, maka maknanya kita ingin mendoakan kebaikan baginya. Semoga Allah memberikan penjagaan, perlindungan kepada engkau. Semoga engkau senantiasa berada di dalam keselamatan yang Allah karuniakan. Lihat jemaah, kalimat yang sangat luar biasa. Lafaz yang sangat luar biasa. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. Timbul pertanyaan. Maka siapa yang paling berhak untuk bisa mendapatkan doa salam ini, doa keselamatan ini? Maka jawabannya jemaah adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang-orang terdekat dengan kita. Karena tidak sedikit kita dapati, sebagian dari kita mungkin yang pelit dengan salam ini jemaah. Kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita hormati dari luar lingkup ring satu keluarga kita. Kita mengucapkan salam kepada bos kita. Kita mengucapkan salam kepada rekan kerja. Kita mengucapkan salam kepada ustadz kita. Kita mengucapkan salam kepada guru kita. Kita mengucapkan salam kepada tetangga kita. Tapi ketika berjumpa dengan ayah kita, tidak mengucapkan salam. Ketika mau berjumpa dengan ibu kita, tidak mengucapkan salam. Ketika berjumpa dengan istri atau suami kita, tidak mengucapkan salam. Jarang mengucapkan salam kepada orang-orang terdekat tersebut. Kenapa? Karena mungkin sebagian dari kita merasa gengsi mungkin, atau tidak terbiasa. Ya. Padahal jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kita tahu makna dari assalamualaikum tersebut, maka apakah ya kita rela mengucapkan doa yang luar biasa tersebut hanya diberikan kepada orang-orang luar saja? Apakah kita tidak ingin doa tersebut senantiasa tersemat, keselamatan, perlindungan Allah senantiasa tersemat berada pada sisi orang-orang tercinta kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita? Maka sungguh jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, mereka lah orang-orang yang paling pantas mendapatkan, senantiasa mendapatkan kalimat assalamualaikum dari lisan kita. Kalau kita banyak mengucapkan salam di luar sana, mengucapkan salam kepada orang-orang di luar sana, maka perbanyak juga mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang tercinta kita, keluarga kita, kerabat kita, pasangan kita. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini dari sisi makna. Adapun dari sisi lafaz assalamualaikum, maka lafaz salam disebutkan oleh para ulama, lafaz salam yang paling pendek, yang paling sederhana adalah assalamualaikum. Boleh juga menggunakan lafaz nakirah, yaitu tanpa alif lam, salamun alaikum. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak disebutkan, misalkan dalam surah dalam surah Az-Zumar misalnya, salamun alaikum, salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Lafaznya salamun alaikum tanpa alif lam, bukan assalamualaikum tapi salamun alaikum. Ini boleh. Namun bagus juga ketika mengucapkan lafaznya dengan alif lam, assalamualaikum. Kalau misalkan orang yang diajak bicara atau yang disampaikan salam kepadanya adalah sendirian, maka boleh juga kita mengucapkan lafaz assalamualaikum dengan lafaz assalamualaika, bukan assalamualaikum. Karena kita tahu bahwa assalamualaikum ini kata gantinya menggunakan kata ganti kalian. Adapun assalamualaika kata gantinya engkau. Namun sebagian ulama menyatakan tetap walaupun sendiri tetap ya dianjurkan menggunakan lafaz assalamualaikum. Karena lafaz assalamualaikum ini doa salam atau doa kalimat salam ini diucapkan bukan hanya kepada orang manusia yang kita tuju, namun juga kata para ulama salam tersebut juga ditujukan kepada para malaikat yang berada di dekat orang tersebut. Karena kita tahu bahwa ada malaikat yang senantiasa hadir bersama kita. Ya. Ada malaikat di kanan dan kiri kita yang mencatat seluruh amal kita. Maka dengan lafaz assalamualaikum tersebut ditujukan bukan hanya kepada orang, kepada manusia tersebut, tapi juga kepada malaikat yang berada di samping kanan dan samping kiri atau yang berada di sekitar saudara kita tersebut. Ya. Nah, ini lafaz assalamualaikum. Jadi lafaz yang paling sederhana assalamualaikum saja atau salamun alaikum. Artinya tadi
Semoga keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama engkau. Ya. Ini lafaz yang paling sederhana. Namun yang paling bagus adalah ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi, atau lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lafaz yang lebih lengkap dan lebih afdol atau lebih utama. Nah, ini dari sisi apa? Lafaz. Kemudian bagaimana dengan orang yang disampaikan salam kepadanya? Objek salam. Ya, orang yang mendapatkan salam. Bagaimana? Maka para ulama sebagaimana tadi disebutkan, wajib menjawab, kata para ulama wajib menjawab salam. Ya, kalau yang yang disalami itu satu orang, maka salam tersebut wajib dijawab oleh orang tersebut. Adapun kalau misalkan yang disampaikan salam adalah banyak orang, sekelompok orang, misalkan 10 orang atau 5 orang, maka menjawabnya itu wajib kifayah. Menjawabnya wajib kifayah. Ya, jadi saya ulang. Kalau yang disampaikan salam ya, atau yang disalami itu adalah satu orang, maka hukumnya wajib ain, wajib baginya untuk menjawab salam tersebut. Namun kalau yang disampaikan salam atau yang disalami itu satu komunitas orang, sekelompok orang, misalkan 2-3 orang atau 5 orang atau 10 orang, maka menjawab salam bagi kelompok tersebut hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh satu orang atau beberapa orang, maka gugur kewajibannya. Maka misalkan yang disalami itu 5 orang. 1 orang saja yang sudah menjawab waalaikumsalam, maka kewajibannya gugur untuk 4 orang yang lain. Boleh nggak menjawab salam ikut juga? Boleh. Ya, afdolnya seperti itu. Namun kalau ada 1 orang saja yang menjawab salam, maka gugur kewajiban bagi 4 yang lainnya. Tidak wajib lagi. Ya, namun kalau misalkan ternyata disampaikan salam kepada kelompok tersebut, kepada sekelompok orang tersebut, dan tidak ada satupun yang menjawab, maka satu kelompok orang ini berdosa semua. Misalkan 5 orang, ada orang lewat kemudian salam, 5 orang ini nggak ada yang jawab satupun, dan mereka mendengar salamnya tapi tidak mau menjawab, maka 5 orang ini berdosa. Ya, 5 orang ini berdosa. Karena berhak atau haknya seorang muslim untuk dijawab salamnya. Baik. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Ya, walaupun hadis ini dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Sa'id bin Khalid, Sa'id bin Khalid Al-Khuzai. Ya, Sa'id bin Khalid Al-Khuzai ini salah satu periwayat hadis yang dhaif. Ya, lemah, rawinya. Namun kata Syekh bin Baz, hadis ini secara makna benar. Yaitu sabda Nabi SAW, yajzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Boleh bagi sekelompok orang ketika dia berjumpa dengan saudara muslimnya, maka salah seorang di antara mereka mengucapkan salam. Cukup mengucapkan salam satu orang saja sudah boleh. Ya, sudah cukup. Wa yajzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan sebaliknya, boleh juga kalau misalkan sekelompok orang diucapkan salam kepada mereka, maka cukup satu orang yang menjawab itu sudah cukup atau sudah boleh. Ini menunjukkan apa? Hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah. Dalam hal menjawab salam. Baik, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Demikian pula, ini tadi ya terkait dengan menjawab salam. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan siapa orang yang berhak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Tadi kita katakan bahwa ya mendahului salam sebagian ulama menyatakan wajib hukum. Namun siapa sih yang mendahului salam ini? Siapa yang mendahului salam ini? Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Nabi SAW bersabda, annahu yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal kathir. Kata Nabi SAW,
yang wajib atau yang berhak untuk menyampaikan salam terlebih dahulu adalah orang yang sedang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Ini batasan-batasannya ya. Walaupun sekali lagi mendahului salam itu utama. Ya, mendahului salam itu utama. Namun adabnya adalah orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak jumlahnya. Ya. Baik. Ya. Dalilnya apa tadi? Hakul muslim alal muslim. Hakul muslim alal muslim. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan salam yang kita ucapkan terdengar, namun ternyata orang yang disalami tidak mau jawab atau tidak jawab, itu gimana? Ya. Maka Nabi SAW bersabda terkait dengan ini, kata beliau, taslimuka ala bani Adam idza laqitahum fa in raddu alaika raddat alaika wa alaihimul malaika wa in lam yaruddu alaika raddat alaikal malaika wa la'anathum aw sakatat anhum. Kata Nabi SAW, ucapan salammu kepada orang-orang jika bertemu mereka, maka apabila mereka membalasnya, maka malaikat pun membalas salam untukmu dan untuk mereka. Namun, jika mereka tidak membalas, orang yang kita salami itu tidak membalasnya, maka malaikat akan membalaskan salamnya untukmu, dan malaikat-malaikat tersebut akan melaknat atau mendiamkan orang yang tidak mau menjawab salam tersebut. Jadi orang yang tidak mau jawab, entah itu dibiarkan sama para malaikat atau bisa jadi malah dilaknat, didoakan keburukan oleh para malaikat. Maka ya, dari sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sungguh tidak akan merugi seorang yang mengucapkan salam kepada saudaranya. Tidak akan merugi seorang yang mengucapkan salam kepada saudaranya, karena kalaupun salamnya tidak dijawab, maka salamnya akan tetap dijawab kalaupun salamnya tidak dijawab oleh saudaranya, maka salamnya tersebut tetap akan dijawab oleh para malaikat. Dan itu adalah sebuah kebaikan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bagaimana? Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita? Ya, apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, bagaimana? Atau bolehkah kita untuk mengucapkan salam kepada orang kafir? Dan bagaimana kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Maka ada dalam sebuah hadis, yaitu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai salam, mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini bukan pembatasan Yahudi Nasrani saja, tapi kepada orang kafir secara keseluruhan. Maka kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, atau apabila kita bertemu dengan orang kafir, baik dari kalangan musyrikin maupun kalangan ahlul kitab, maka kita tidak boleh dan terlarang hukumnya mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Namun bagaimana kalau misalkan orang kafir itu mengucapkan salam kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biarkan atau kita jawab? Maka jawabannya adalah kita bisa mengucapkan atau menjawabnya. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW bertemu dengan orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini mengucapkan salam kepada Nabi, tapi salamnya bukan salam kebaikan, salam keburukan. Ya, orang Yahudi itu berkata, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam itu artinya kecelakaan. Ya. Assam itu artinya kecelakaan. Maka mendengar itu Aisyah marah. Aisyah ketika itu berjalan bersama Nabi mendengar kalimat tersebut, beliau marah. Namun kata Nabi SAW, biarkan Aisyah, cukuplah engkau mengucapkan wa alaika. Mengucapkan wa alaika.
Dari sini kata para ulama, ya, apabila ada orang kafir mengucapkan salam keburukan, maka ucapkan wa alaika, artinya engkau juga akan mendapatkannya. Demikian pula kalau orang kafir tersebut mengucapkan salam kebaikan seperti orang muslim, kalimatnya assalamualaikum, maka jawab juga dengan lafaz tersebut, yaitu wa alaika. Ya, semoga engkau juga mendapatkannya. Jadi doa kebaikan maupun doa keburukan yang disampaikan oleh orang kafir, maka ya diucapkan dengan lafaz wa alaika, semoga engkau juga mendapatkannya. Nah, kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim wa laysatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang duduk, maka ucapkanlah salam. Dan kalau kalian sedang berdiri, maka ucapkanlah salam. Ini menunjukkan apa? Dianjurkannya kita untuk berlomba-lomba mengucapkan salam. Ya. Berlomba-lomba mengucapkan salam. Fala yu'tabaru mafhumun idza laqita. Thumma al-murad bi laqiyatihi wa in lam yakul bainahuma al-iftiraq. Dan kata Nabi SAW tadi dalam hadis di awal, idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengannya. Maka ya, salam ini disyariatkan ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Walaupun mungkin misalkan perjumpaan tersebut ya belum lama. Ya, belum lama. Maka misalkan ada yang baru berpisah ya, terpisah kemudian berjumpa lagi, padahal baru terpisah sebentar beberapa menit sebelumnya. Maka ketika berjumpa disyariatkan untuk mengucapkan salam lagi, ya, mengucapkan salam lagi berdasarkan hadis dari Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW bersabda, "Idza laqiya ahadukum sahibahu," apabila seseorang di antara kalian bertemu saudaranya atau sahabatnya, fal yusallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Wa fa in hala, atau dalam riwayat yang lain, fa in halat, apabila terhalang bainahuma syajaratun aw jidar, apabila di antara mereka terhalang pohon atau tembok atau dinding, kemudian bertemu lagi, tsumma laqiyahu fal yusallim, maka ketika bertemu lagi maka mengucapkan salam kembali. Maka jangan bosan atau jangan gengsi ketika kita berjumpa dengan saudara kita terus pisah, berjumpa lagi, salam lagi. Ya, salam lagi. Bahkan dia disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kata Anas bin Malik, bahwa dahulu para sahabat apabila mereka berjalan bersama Nabi atau mereka berjalan bersama-sama, maka apabila mereka bertemu dengan sebuah pohon, ya, apabila mereka bertemu dengan sebuah pohon atau sebuah tiang, maka mereka sengaja berpisah, yang memisahkan diri, kemudian agar bisa berjumpa lagi dan mereka akan saling mengucapkan salam satu sama lain. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa tadi dari segi lafaz, dari segi makna, bahwa salam ini adalah sebuah lafaz, sebuah doa yang sangat luar biasa. Sangat pantas untuk terus diucapkan kepada saudara. Kita doakan terus kebaikan kepada saudara. Kalaupun misalkan saudara kita tidak menjawab, maka tadi sekali lagi kita tetap akan mendapatkan jawaban dari para malaikat. Jadi sangat dianjurkan kata para ulama, apabila kita bertemu dengan saudara kita setelah berpisah sebentar, maka tetap mengulang salam. Ya, tetap mengulang salam. Kemudian ya terakhir, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, yaitu ketika kita masuk rumah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah. Yang mana lafaz salam ketika masuk rumah itu ada dua cara, dua lafaz. Yang pertama, ketika di dalam rumah tersebut ada orangnya, ada manusia di dalamnya, maka kita ucapkan salam seperti kalimat biasa, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Adapun apabila kita memasuki rumah yang tidak ada orang di dalamnya, misalkan rumah yang kosong, kita baru pergi misalkan gitu ya, dengan keluarga keluar rumah, kemudian tentunya ketika kita masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan apa? Keadaan kosong. Maka ketika masuk ke dalam keadaan kosong itu kita tetap berdoa, kita tetap mengucapkan salam,
dengan harapan rumah kita akan terus diberkahi dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-61. Allah berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Kata Allah, maka apabila kalian memasuki dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Jadi kita mengucapkan ketika masuk ke dalam rumah, maka kita mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Siapa? Kita yang punya rumah. Ya, kita yang punya rumah. Atau mengucapkan salam kepada orang yang kepada sang pemilik rumah, walaupun rumahnya sedang tidak ditempati atau tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Maka itu sebagai salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa lafadznya? Ya. Lafadznya seperti apa? Para ulama menjelaskan lafadznya itu ketika masuk rumah dalam keadaan di rumahnya ada orangnya, maka kita ucapkan assalamualaikum. Namun kalau tidak ada orangnya, maka kita ucapkan assalamu alaina. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini lafaz yang biasa kita baca ketika di tasyahud ya. Ketika tasyahud dalam sholat, kita baca doa ini juga. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya semoga keselamatan bagi kita semua, bagi kami, ya, dan juga bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sholih. Ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in terkait dengan atau beberapa hal yang terkait dengan hukum ya orang atau hukum hak yang pertama yaitu ya, hak sesama muslim yang pertama yaitu ketika berjumpa kata Nabi, apabila engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah. Hak yang kedua yaitu apabila saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangan. Nah, ini terkait dengan hak undangan. Insya Allah kita akan bahas pada perjumpaan selanjutnya ya, jemaah. Adapun untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini karena ini sudah cukup siang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberkahi segala urusan kita. Ya, kemudian semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa senantiasa ya basah lisan kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, yaitu dengan ucapan salam yang disyariatkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin apa yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke hak-hak muslim sesama muslim yang selanjutnya, yang 5 lagi. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa ya, berada di atas akhlak yang benar, akhlak yang terpuji, menjadi muslim yang taat kepada Allah dan menjadi muslim yang ya, berinteraksi dengan baik ya, sesama manusia, sesama muslim yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam keburukan di dunia maupun di akhirat kelak. Di antaranya keburukan di dunia itu pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita masih berjuang melawannya. Semoga Allah menjaga kita semua dari keburukan-keburukan tersebut. Dan tentunya semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk berRamadan dengan amal-amal yang baik, ya, walaupun di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.